Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang sunyi, tempat bisikan suara tak kasat mata dan cerita yang bisa jadi nyata. Terima kasih untuk para penjaga sunyi yang setia hadir, meski tahu kisah ini menyimpan rahasia yang tak seharusnya terbuka. Tanpamu, ruang sunyi hanya ruang kosong tanpa arti. Tinggalkan jejakmu di komentar, tekan like jika merasa diawasi, dan jangan lupa subscribe serta bagikan cerita ini ke semua sahabatmu. Semakin banyak yang mendengar, semakin nyata kisah ini hidup. Kisah yang akan kita bawakan kali ini berjudul Rumah Warisan Orang Tua Tapi Bikin Gila. Tonton sampai akhir, karena rahasia sejati sering muncul di ujung cerita, dan yang menunggumu bukan jawaban, tapi bayangan. Warisan bukan selalu rezeki. Kadang, itu cara arwah untuk tetap tinggal di dunia. Namaku Ardian, umur 35 tahun. Setelah sekian lama menetap di Surabaya, aku terpaksa kembali ke kampung halaman di Banyuwangi karena kabar duka. Kedua orang tuaku meninggal hanya selisih 3 hari. Tak lama setelah pemakaman, aku menerima kabar dari notaris. Rumah tua peninggalan keluarga resmi menjadi milikku. Sebuah rumah yang dulunya ku kenal sebagai tempat bermain masa kecil, tapi juga tempat yang menyimpan mimpi buruk yang tak pernah bisa dijelaskan. Sejak kecil, aku tahu rumah itu berbeda. Sunyinya bukan sunyi biasa. Kadang terdengar langkah kaki dari lantai atas, padahal tak ada siapa-siapa. Kadang, bau bunga Kamboja muncul tiba-tiba dari ruang tamu yang kosong. Waktu aku tanya warga sekitar apakah mereka masih ingat rumah itu, mereka hanya saling pandang, lalu menjauh. Bahkan Mbah Karto, tetua dusun, sempat berpesan lirih. Dian, rumah itu bukan ditinggal, tapi dititip. Kalau kamu masuk lagi, pastikan kamu nggak tinggal sendirian di dalam. Kukira itu cuma omong kosong orang tua. Tapi sejak aku berdiri di depan rumah itu untuk pertama kalinya setelah 15 tahun, segala sesuatu mulai terasa diam. Diam yang menekan dada. Diam yang membuat telingamu berdenging. Diam yang membuatmu lupa, apakah kau benar-benar masih waras? Lalu, pintu depan rumah itu terbuka sendiri, tanpa angin, tanpa alasan. Dan aku, bodohnya, melangkah masuk. Pintu rumah itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara engsel tua yang berdecit, panjang dan serak. Langkah pertamaku ke dalam rumah terasa seperti melangkah ke waktu yang membeku. Udara di dalam berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seperti bukan udara biasa. Aroma kayu lapuk dan dupa lama masih menggantung di ruang tamu, meski tak ada yang tinggal di sini sejak kedua orang tuaku meninggal. Aku menyalakan lampu gantung di ruang tengah. Masih menyala, tapi cahayanya lemah, kuning pudar, seolah rumah ini hanya mau menyala setengah hati. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Aku tidak sanggup menatapnya terlalu lama. Di foto itu aku kecil, duduk di pangkuan ibu. Ayah berdiri di belakang, tangannya menggenggam bahuku. Tapi ada sesuatu yang janggal. Wajah kami terlihat bahagia, tapi mataku di foto itu menatap ke kiri,
ke arah jendela. Dan aku ingat pasti saat foto itu diambil, jendela sedang tertutup. Aku menutup mata sebentar, menenangkan diri. Itu cuma lelah, perjalanan jauh. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin tebal. Bahkan rumah ini terasa terlalu hening, seperti sedang menahan nafas. Aku berjalan ke ruang makan. Meja besar dari kayu jati masih utuh. Tapi ada satu hal yang membuatku terdiam. Cangkir teh di atas meja masih ada isinya. Masih basah. Padahal rumah ini kosong setidaknya selama 2 bulan. Aku teringat pesan Mbah Karto. Rumah itu bukan ditinggal, tapi dititip. Dan sekarang aku mulai bertanya-tanya, kepada siapa sesungguhnya rumah ini dititipkan? Setelah diam beberapa menit, aku mencoba menenangkan diri. Aku menyentuh dinding rumah yang terbuat dari kayu jati tua, dingin dan kasar di tangan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan halus berirama dari balik dinding ruang tamu. Aku berhenti bergerak. Apa itu? Gumamku pelan. Suara itu berulang. Ketukan 1, 2, 1, 2, seperti kode yang tak ku mengerti. Rasa takut mulai menjalari tulang. Tapi rasa penasaran mengalahkan. Aku mendekatkan telinga ke dinding, mencoba menangkap asal suara itu. Suara ketukan itu semakin jelas, dan seakan-akan ada bisikan samar yang menyertai. "Dian, jangan tinggal sendiri." Jantungku berdetak cepat. Suara itu seperti dari dalam pikiranku, tapi juga nyata. Aku melangkah mundur dan melihat ke sekeliling ruang tamu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tampak. Aku mengingat pesan Mbah Karto dan seketika semua terasa nyata. Rumah itu bukan kosong, ia penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku memutuskan untuk mengecek ruang belakang yang selama ini selalu terkunci. Mungkin jawabannya ada di sana. Aku menghela napas panjang sebelum melangkah menuju pintu belakang rumah yang selama ini selalu terkunci rapat. Pintu itu terlihat usang, dengan cat yang sudah terkelupas dan engsel yang berkarat. Tanganku gemetar saat aku menggenggam gagang pintu itu, dan aku harus menarik napas dalam-dalam sebelum mendorongnya perlahan. Pintu itu membuka dengan suara berdecit yang panjang, mengungkapkan sebuah ruang gelap yang hampir tidak tersentuh cahaya. Ada bau lembab dan tanah yang bercampur dengan aroma apek yang menusuk hidung. Aku menyalakan senter di ponsel dan menerawang ke dalam. Ruang itu ternyata semacam gudang kecil, penuh dengan barang-barang lama yang ditumpuk berantakan. Kotak kayu, perabot tua, beberapa kain lusuh yang menguning oleh usia. Namun yang membuatku terdiam adalah sebuah meja kecil di sudut ruangan yang nampak bersih dan rapi, berbeda dari kekacauan di sekitarnya. Di atas meja itu, ada sebuah buku harian tua berkulit coklat, tampak usang namun masih utuh. Dengan hati-hati, aku membuka halaman pertama, membaca tulisan tangan yang mulai pudar, tapi masih terbaca jelas. 17 Oktober 1978. Hari ini aku merasa rumah ini mulai berubah. Suara-suara di malam hari semakin jelas. Kadang kulihat bayangan di ujung koridor. Aku takut, tapi tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ini rumah keluarga. Namun rasanya seperti ada yang mengawasi setiap langkahku. Aku menelan ludah.
Tangan yang menulis ini pasti adalah salah satu leluhurku, mungkin kakek atau buyutku. Kata-katanya sama persis dengan yang aku alami sekarang. Aku terus membalik halaman, menemukan catatan-catatan lain yang menceritakan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Sampai pada satu halaman, tertulis dengan tinta merah yang sudah memudar, "Rumah ini bukan tempat tinggal biasa. Ini adalah perangkap untuk jiwa yang lengah. Jangan biarkan rumah ini menjadi penjara batinmu." Ketakutan mulai merayapi pikiranku. Namun aku masih penasaran, sampai kapan semua ini akan berlangsung. Aku memutuskan keluar untuk mencari warga sekitar, mencoba menggali lebih banyak tentang rumah ini. Meskipun aku sudah tahu, mereka enggan membicarakannya. Aku berjalan keluar dari halaman rumah, menuruni jalan setapak ke kampung. Langkahku terasa berat, sementara bayangan rumah tua itu terus mengintai dari belakang. Udara sore di Banyuwangi sudah mulai dingin, dengan angin yang membawa aroma laut dan tanah basah setelah hujan. Di sepanjang jalan, aku melihat beberapa orang tua yang memperhatikanku dari jauh, lalu segera mengingkir. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di gang-gang kecil itu juga kini berlarian menjauh saat aku mendekat. Aku berhenti di warung kopi kecil yang dulu sering aku kunjungi saat masih anak-anak. Pemilik warung, Pak Darto, duduk di kursi goyang sambil menghisap rokok kretek. Matanya memandangku dengan sorot aneh, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mendekat dan membuka percakapan. "Pak Darto, boleh tanya sesuatu tentang rumah orang tua saya yang di ujung jalan itu?" Pak Darto menghela napas panjang, lalu menatapku dengan serius. "Anak muda, rumah itu sudah lama punya cerita. Orang-orang sini sudah tahu, tapi mereka memilih untuk diam." "Apa maksud Pak Darto?" tanyaku, menahan rasa penasaran. "Dulu, sebelum rumah itu diwariskan ke keluargamu, ada banyak kejadian aneh yang membuat orang takut. Orang yang tinggal di situ sering berubah, jadi pendiam, bahkan ada yang hilang entah kemana." Aku mencoba mencerna kata-katanya. "Kalau begitu, kenapa orang tua saya tidak pernah cerita?" Pak Darto tersenyum getir. "Mungkin mereka ingin melindungi kamu, atau mungkin mereka sudah lelah melawan." Aku menatap ke arah rumah yang mulai terlihat samar di kejauhan. Semakin aku mendengar cerita, semakin jelas bahwa warisan ini bukan hanya soal bangunan tua. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Aku merasa semakin terperangkap di antara masa lalu dan kenyataan yang mulai pecah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Langkahku kembali menyusuri pekarangan rumah menuju pintu belakang yang terbuka itu. Tadi siang, aku menemukan buku harian tua yang penuh dengan catatan kelam leluhurku dan mendengar cerita warga kampung yang membuatku semakin waspada. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa aku abaikan. Kamar belakang rumah yang selama ini terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh siapapun, termasuk orang tuaku. Rumah tua ini memang memiliki sebuah kamar kecil di ujung koridor belakang. Pintunya selalu tertutup rapat, terkunci dengan gembok besar yang sudah berkarat. Sejak kecil aku hanya bisa mendengar suara samar dari balik pintu itu, seperti bisikan dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Kini, aku berdiri di depan pintu itu lagi. Dengan napas tertahan, aku mencoba membuka gembok yang menggantung. Gemboknya tak sekuat yang kupikirkan. Dengan sedikit usaha, aku berhasil memutusnya. Pintu itu terbuka perlahan. Sebuah ruangan kecil yang gelap menyambutku. Bau lembab dan debu memenuhi hidungku. Di dalam, hanya ada sebuah lemari kayu tua, meja kecil yang penuh debu, dan sebuah jendela kecil dengan kaca buram. Aku masuk dan menyalakan senter ponsel,
menerawang seluruh sudut kamar. Namun yang membuatku terkejut adalah bekas tapak kaki yang jelas terlihat di lantai berdebu. Seolah-olah ada seseorang baru saja berjalan di sini, meski aku yakin kamar ini sudah terkunci selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara ketukan yang sama dari dinding ruang tamu tadi kembali muncul. Kali ini lebih jelas dan lebih mendesak. Seolah-olah kamar ini adalah sumber semua suara itu. Aku berusaha untuk tetap tenang, tapi jantungku berdetak semakin kencang. Di ujung ruangan aku melihat sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik lemari itu. Kupindahkan lemari itu dan membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda tua, sebuah keris kecil dengan gagang ukir halus, sehelai kain batik yang sudah lusuh, dan sebuah surat tua dengan tinta yang mulai memudar. Aku membuka surat itu dan mulai membaca. Jika kau menemukan surat ini, berarti kau sudah terlalu dalam masuk ke dalam rahasia yang harusnya tersembunyi. Rumah ini adalah tempat perjanjian lama. Arwah yang menghuni tidak pernah pergi. Jangan pernah tidur di kamar belakang. Jangan pernah membuka pintu itu sendiri. Jika kau ingin selamat, pergilah sebelum malam turun. Tiba-tiba hawa dingin menusuk tubuhku. Aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang kamar itu. Tanpa sengaja aku menoleh ke sudut ruangan dan melihat bayangan samar berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong seolah menunggu sesuatu. Aku hampir berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sosok itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan udara yang semakin dingin dan berat. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah tergesa-gesa, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah ilusi akibat lelah dan stres. Namun aku tahu, rumah ini belum akan membiarkan aku pergi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suasana di rumah tua itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah-olah gelapnya malam bukan sekedar ketiadaan cahaya, tapi kegelapan yang hidup dan bernafas. Setelah pengalaman di kamar belakang, aku berusaha menghindari pikiran-pikiran gelap. Namun, suara ketukan dari dinding ruang tamu terus bergema di kepalaku. Ketukan itu berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang sulit aku mengerti, seperti kode rahasia yang ingin diungkapkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kulihat jam dinding tua yang tergantung di ruang tengah, menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku berjalan perlahan ke arah jendela. Angin malam menerpa kaca, membawa bau tanah basah dan aroma bunga Kamboja, seperti yang dulu aku kenal. Aku menatap keluar, melihat siluet pohon Kamboja yang bergerak perlahan diterpa angin. Namun bayangan di bawahnya tampak tak wajar, seperti sosok manusia yang berdiri tegak, diam menatap ke arah rumah. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi ketika aku kembali menatap, sosok itu menghilang. Panik mulai merayapi tubuhku. Aku kembali ke dalam, berusaha mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Namun, suara ketukan itu berubah menjadi suara langkah kaki yang bergema di lantai atas. Aku tahu rumah itu punya 2 lantai, tapi aku belum berani naik ke sana. Kini, suara langkah itu semakin dekat, turun ke arah tangga. Detik demi detik berlalu dengan mencekam. Aku menahan nafas, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Lalu terdengar suara pintu depan rumah terbuka. Aku menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun di sana. Angin malam menerobos masuk membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika aku menoleh kembali, sebuah bayangan hitam melintas cepat di ruang tamu, melewati mataku. Aku berlari ke tangga, bertekad ingin mengakhirinya. Namun di anak tangga ketiga, aku terpeleset dan jatuh terjeruap. Kepalaku terbentur lantai kayu dan aku pingsan. Ketika sadar, aku sudah berada di ruang tengah, tubuh terasa lemah,
Kepala berdenyut nyeri. Lampu gantung berkedip-kedip menambah suasana horor yang sudah mencekam. Aku mencoba duduk, tapi sesuatu menyentuh bahuku. Aku berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada udara dingin yang berhembus seperti bisikan yang berkata, "Jangan tinggal, jangan tinggal." Tubuhku gemetar. Pikiran mulai terpecah antara nyata dan halusinasi. Apakah aku sudah mulai menghilangkan akal atau memang rumah ini benar-benar ingin aku gila? Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur lagi. Aku duduk di ruang tengah, mencoba menulis apa yang kualami, berharap itu bisa menjadi saksi nyata kegilaanku nanti. Namun, tak kuasa aku menahan air mata. Rasa sepi dan takut membungkus hatiku. Seperti rumah ini benar-benar sudah memiliki jiwanya sendiri, dan aku adalah tawanan di dalamnya. Aku duduk termenung di tengah rumah tua itu, memandangi kegelapan yang semakin pekat. Semua yang kulalui selama ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah pengingat pahit bahwa warisan tidak selalu membawa berkah. Rumah ini bukan hanya tempat bernaung bagi jasad orang tua, tapi juga penjara bagi jiwa yang rapuh. Setiap sudut yang menyimpan luka dan kesunyian, yang memanggil untuk didengar, bahkan dengan harga akal sehat. Aku bertanya pada diri sendiri, apa arti warisan jika itu malah menghancurkan pikiran? Apa gunanya sebuah rumah kalau kau jadi tawanan di dalamnya? Mungkin seperti kata Mbah Karto, rumah ini bukan ditinggal, tapi dititipkan. Dititipkan pada mereka yang berani menerima konsekuensinya. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika kalian pernah punya pengalaman horor, atau merasa rumah kalian menyimpan rahasia gelap, jangan ragu untuk berbagi cerita. Karena kadang membiarkan kegelapan itu tetap tersembunyi hanya akan membuatnya semakin kuat. Apa menurut kalian rumah warisan itu benar-benar bisa bikin orang gila? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.